Sehingga 3 metode itulah yang minimal kita kuasai. Nah, sekarang kuncinya bagaimana menentukan jam kiblat. Itu kan cara yang mudah. Menentukan ini tidak bisa ya, telepon 103. Saat gong berbunyi, jam menunjukkan 11:20 menit 35 detik. Nah, habis itu sekarang hari ini di blog saya itu ada juga soal. Khususnya saya pasang di jadwal waktu sholat yang versi kiblati. Waktu sholat yang apa ini? Waktu sholat kiblati itu. Nah ini juga. Waktu itu pas mau kampanye waktu subuh, saya bantu ini. Ganti kotanya, ganti suku subuhnya. Suku depan kan ini 20 atau 18. Oke berarti maunya 15. Jadi menurut kiblati subuh sekarang itu jam berapa itu? Jam 4:30. Jadi kalau menurut jadwal di subuh sekarang itu jam 4:10. Ada sebelum saatnya itu lantas sih ya, tapi masalah kita bukan ini sekarang. Di sini ada jam kiblat 19. Nah ini 20 tinggal. Atau software buatan teman saya Pak Marufin, Pak Muzakin di Lamongan itu sudah mudah sekali. Rasdul Surakarta tahun 2010 bulan Januari tanggal 20 ya 931. Jadi matahari di sini jam 9:31 25 detik. Nanti tinggal kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun serta nama kota. Kita akan kota misalnya Jakarta. Sudah. Ini Jakarta itu jam 9:37. Sekarang pengukuran kiblat itu akan mengalami kesalahan sampai berapa derajat antara utara dan selatan pulau. Kita bisa simulasikan misalnya dari sini menuju ke Ka'bah, kemudian nanti ke pulau selatan, ke pantai selatan, dia mengalami selisih sampai berapa derajat? Sampai ke presisi Ka'bah misalnya ya. Ya, ini sampai ke Ka'bah. Kita kembalikan lagi ke rumah. Jadi kita bisa lihat di utara Jawa azimut kiblatnya adalah 294/4. Jadi hanya selisih 1/4 derajat antara Solo dan kita tarik dia sampai ke selatan. Selatan ternyata azimutnya sampai Pacitan sana misalnya 294,67. Jadi antara Pacitan sampai utara Jawa itu hanya selisih sekitar 0,25 sampai 0,75 maksimal itu. Selisih 0,50, setengah derajat. Jauh dari toleransi 2 derajat. Karena kita jauh dari Mekah sekitar 8.300-an, 8.400 km. Hanya nggak sulit sebenarnya. Hanya kita belum tahu aja. Tapi kalau kita tahu soalnya sebenarnya ada. Kuncinya nanti silakan copy software ini. Pilih kota, kemudian pilih tahun, bulan dan tanggal, jamnya sama. Kalibrasikan waktu kita, HP atau jam biasa. Kalau nggak punya ini, nah sesuatu kan serta ngirit. Sepatunya lepas mas. Habis itu talinya juga dilepas. Gantung sepatu. Karena nanti goyang, biar nggak goyang kasih batu untuk sepatunya. Gantungkan saja nanti di pohon. Pada jam itu maka bayangan tali sepatu Anda adalah hari. Kapanpun dimanapun. Kuncinya adalah waktu. Dan inilah hikmah dari Rasulullah memohon kepada Allah dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Karena kalau Masjidil Aqsa mustahil dilewati oleh matahari, karena matahari dalam siklus tahunannya itu hanya sampai ke 23 derajat yang tropis. Kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa, nah dia sudah jauh di atas 23,5.
Tuh itu kiblat kita Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa ini kita tahu ternyata dia lintangnya 31,46, hampir 32. Padahal matahari maksimal 23,5. Masih butuh lagi 8 sampai 9 derajat. Tapi kalau apa? 21 pasti dilewati. Ya. Itulah dengan kita Rasulullah memohon kepada Allah, dan itu butuh waktu 16 bulan. Rasulullah berdoa 16 bulan baru dikabul. Ternyata waktu yang lama itu Rasulullah menangis. Rasulullah itu manusia yang sangat cerdas. Katanya itu salah satu hikmah. Nah, kalau tidak percaya kenapa matahari seperti itu, saya akan lihatkan begini loh matahari itu posisinya. Jam berapa pun bisa kita cek, termasuk dengan software yang berat, Starrynet ya, saya beli di Amerika. Bukan saya, saat dulu ada kan anak-anak asal sudah tahun pertukaran pelajar. Terakhir kemarin Bara sampai memberikan buku bagus. Orang boleh ya, ini sering apa? Ini Starrynet. Diberikan Starrynet. Ini software sudah memuat 500 juta bintang dan 100 juta galaksi. Artinya 500 juta bintang itu sudah ditata namanya, jaraknya, diameternya, magnitudonya, sampai kepada waktu-waktu komplit. Memang yang betul kafir, tapi soal kita punya manfaat. Nah, lama dikit, tapi akan saya simulasikan bagaimana sih matahari itu bisa kita pakai untuk menentukan kiblat. Tadi sudah kita tahu ya, bahwa di UNS kiblat kita dari barat sejati berapa tadi? 24,5 ya, 24,5. Itu dari barat. Sehingga kalau dari timur 24 ke arah selatan ditambah 90 utara ke timur, berarti 90 tambah 24,5, ketemunya 114. Baik. Matahari ini kita lihat ke arah timur. Ini lokasi di depan rumah, sehingga saya setting ke UNS dulu biar presisi meskipun nggak begitu berefek. Kita akan pindah ke UNS ya, 733, lebihnya tadi kira-kira 12-an gitu, udah 110,51, lebihnya ya 22. Kemudian saya kasih nama Provinsi Sentral Java, Indonesia ya. Masih masuk Indonesia ya? Add location, kita akan pergi ke sana. Kita langsung pergi sampai ke komplek UNS. Kita lihat matahari ke arah timur. Sekarang jam 11 lebih 12. Ya. Kita posisikan matahari itu di mana. Lalu dengan izin Allah saya undur matahari itu ya, waktunya 1 jam yang lalu 10.28 9.28 matahari di sana. Matahari akan kita cek infonya, dan inilah 114,14 pada 31/11/28 pada saat ini udah 35. Jadi 931 sampai 932. 114. Nah, matahari seperti itulah yang kemudian semua bayangan vertikal akan ke. Ini bisa setiap hari. Tetapi nanti ada hari-hari tertentu ketika matahari itu berada di timur kita, itu kita kesulitan. Apalagi matahari di utara kita. Waktu pagi nggak berfungsi untuk menentukan kiblat, ya kan? Matahari kan di utara, terbit sampai terbenam itu azimuthnya di bawah 90. Nah kalau azimuthnya di bawah 90, berarti kiblat kita ya tadi ke Afrika itu. Nah, ketika matahari sudah di belahan utara khatulistiwa, bukan lagi pagi hari, tetapi sore. Kapan itu? Setelah Maret, misalnya Mei lah, April atau Mei. Oh ini matahari sudah bukan lagi di timur tapi di